wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Au kupinatil mar'atu fi khamsatin, atau kalau yang meninggalnya orang perempuan maka dikapani pada 5 lembar kain kapan. Kalau orang laki-laki kemarin 3 lembar, kalau mau ditambahin jadi berapa? 5 lembar. Tambahannya yaitu 1 gamis tapi yang tak berkantong. Kemudian yang kedua yaitu imamah. Nah sekarang kalau orang perempuan ya kain kapannya 5 lembar. Jadi dia lebih banyak supaya lebih tertutup. Ya makanya ibarat hitamnya di sini kata Imam Nawawi ya 5 lembar kain kapan. Fahiya izarun ala ma baina syuratiha wa rukbatiha awalan. Pertamanya izar, semacam kain yang menutupi antara pusernya dan lututnya. Itu yang pertama. Wa khimarun ala ra'siha, ya, dan kemudian khimar. Khimar itu kerudung. Ya, kerudung yang menutupi kepalanya. Salisan, itu yang ketiga. Wa qamisun ala badaniha saniyan. Kemudian gamis itu yang menutupi badannya, baju kurung maksudnya gamis. Gamis itu kan bisa dipakai oleh orang perempuan, bisa juga dipakai oleh orang laki. Makanya orang laki bisa pakai gamis. Ya, orang perempuan juga sama, pakai gamis juga. Nah, itu ya lipatan ya lembaran yang kedua. Jadi udah 3 dah tuh. Izar, kemudian khimar sama gamis. Nah tinggal 2 lembar lagi, walipapatani. Nah kemudian 2 lembar lagi, mutasawiyatani, sama panjang lebarnya sama 2 lembar tersebut. Ittibaan, ini semuanya dikerjakan karena mengikut lihi sallallahu alaihi wasallam bibintihi, yaitu mengikut kepada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya yang bernama Ummi Kulsum. Ya, jadi saat Ummi Kulsum putri Rasulullah meninggal dunia, Nabi ya itu mengkapaninya dengan 5 lembar kain kapan. Terdiri dari 1 izar, 2 khimar, kemudian 3 gamis, dan 2 lembar lagi kain yang sama panjang dan lebarnya. Wahada huwal abdalu lil unsa wal khunsa, dan ini yang dilakukan adalah yang paling mulia untuk perempuan dan khunsa. Litolami ziyadati satri pihima, karena diminta ada tambahan tutupan pada unsa dan khunsa. Ya, jadi kalau untuk orang perempuan atau orang khunsa yang punya 2 alat kelamin, laki dan juga perempuan, itu namanya khunsa. Nah itu dia lebih tertutup, makanya ditambahin bukan 3 lembar tetapi 5 lembar. Wa tukrahu ziyadatu 'alaiha, kemudian dimakruhkan kalau ditambahkan atas 5 lembar tersebut. Udah 5 lembar aja, ittibaan li Rasulillah. Kalau ditambahin ya jadi makruh. Ya, jadi kalau ada orang perempuan kain kapannya lebih dari 5 lembar, itu hukumnya makruh. Cukup 5 saja, udah ya menutup semua bagian auratnya. Dan ini Nabi pernah kerjakan pada saat putrinya Ummi Kulsum meninggal dunia. Rawa Abu Dawud, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Abu Dawud. Annahu sallallahu alaihi wasallam a'tal ghasilati fi takfinit nabnatihi Ummi Kulsum radhiyallahu anha al-hiqa'ah summa dir'ah summal khimara summal milhaqah. Jadi keterangan hadis riwayat daripada Abu Daud, ya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan kepada orang perempuan yang memandikan
yaitu dalam mengkafani putrinya Ummi Kulsum radhiyallahu anha. Jadi Nabi itu kasih kepada perempuan yang memandiin putrinya Ummi Kulsum pada meninggal dunia. Yang pertama namanya hiko. Hiko itu semacam izar, kain. Ya, izar tuh. Ya, itu namanya hiko. Ya. Sumadir diri itu gamis. Ya, kemudian baru dikasih gamis. Nah, berarti udah izar ada gamis. Sumal khimar, baru kerudung. Kan ada 3 tuh. Nah, baru sumal milhaqo. Ya, kemudian milhaqo, kain kapan lainnya. Summa udrijat ba'da fisaubil akhar. Kemudian ditambahin lagi setelah itu pakaian yang lain. Berarti berapa? 5. Ya, jadi jumlahnya 5 semuanya. Fal hiqa'u bi kasril ha'i al izaru. Hiqa' tuh bacanya haknya dibaca kasroh. Izar artinya. Wadir'u artinya apa? Al gamisu, gamis. Nah, cukup hadis riwayat daripada Imam Abu Daud yang menjelaskan bahwa orang perempuan kalau meninggal dunia kain kafannya 5 lembar dan jangan ditambahin lagi, hukumnya makruh. Wa aqallul kafani saubun wahidun, minimal kain kafan 1 lembar. Ini minimalnya. Ya, tapi kalau yang bagus orang laki 3, kalau orang perempuan 5 lembar. Tapi kalau 1 udah cukup, namanya akal. Minimal kain kafan 1 lembar. Tapi syaratnya yasturu auratal mayyiti alal asahi. 1 lembar kain kafan yang bisa menutupi aurat orang yang meninggal tadi, menurut kaul yang paling sahih. Firraudati ini dijelaskan di dalam kitab Ar-Raudah Wasarhil Muhadzabi dan juga dijelaskan dalam kitab Syarah Muhadzab. Wa yahtalifu bi dzukuratil mayyiti, dan berbeda bi dzukuratil mayyiti wa unusati, dengan mayit yang jenis kelaminnya laki dan juga jenis kelaminnya perempuan. Wa hiya lidzakari, nah kalau untuk yang laki-laki mabainas sirati wa rukbatihi, itu auratnya. Jadi aurat mayit orang laki, aurat mayit orang perempuan itu berbeda. Nah, kalau aurat untuk mayit laki-laki mabainas sirati wa rukbatihi, antara pusarnya dan lututnya. Berarti sama pada saat lagi hidup. Ya, antara pusar dan lututnya. Itu yang wajib ditutup. Wafil unsa, sementara pada mayit yang jenis kelaminnya perempuan, ma'adal wajha wal kaffaini, selain muka dan 2 telapak tangannya. Sama juga saat hidup kan aurat orang perempuan, ya ulama punya pendapat ma'adal wajha wal kaffain, selain muka dan 2 telapak tangan. Jadi ya nggak perlu pakai cadar, nggak perlu. Ya, karena mukanya boleh dibuka. Ya, telapak tangan juga boleh dibuka. Itu pendapat ulama. Makanya di kita rata-rata nggak ada yang pakai cadar. Ya, udah biasa aja. Kalau bini kita pakai cadar nggak usah. Ya, ntar orang pada bingung. Nah, begitu, biasa aja. Ya, jadi tutup auratnya, ya mukanya, telapak tangannya nggak usah ditutup. Ya, jadi ya ini jangan sampai nanti menaruh kecurigaan. Ya, mungkin kalau istri kita atau keluarga kita yang perempuan pakai cadar keluar di kampung baru, orang pada bingung juga ntar. Nah, begitu. Ya, udah itu aja amalin. Ya, ma'adal wajha wal kaffain. Nah, pada saat meninggal dunia orang perempuan juga begitu, Bapak Saudara. Ya, jadi nanti ya yang ditutup tuh semua tubuhnya, ya, kecuali muka dan 2 telapak tangan. Sawaun kanat hurratan aw raqiqatan, sama saja ya mayit yang perempuan tadi statusnya merdeka ataupun budak. Artinya begini, ketika orang udah meninggal dunia udah nggak ada lagi namanya hurrah dan raqiqah, nggak ada bedanya, udah sama semuanya hamba Allah. Kalau waktu hidup kan ada, kalau aurat orang laki-laki ya antara pusar dengan lutut. Kalau aurat orang perempuan dia statusnya apa? Merdeka apa ya budak. Kalau merdeka beda dengan dia statusnya budak.
Tapi ketika udah meninggal dunia sama semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua ya tubuhnya kecuali muka dan dua telapak tangannya. Nah, itu yang dimaksud sawaun kanat hurratan aw raqiqatan. Sama aja perempuan tersebut yang statusnya merdeka ataupun budak. Li'annahu la riqa ba'dal mauti, karena tidak ada lagi namanya budak setelah meninggal dunia. Wa jazzama Imamul Haramain wal Ghazali wal Baghawi wa ghairihim, dan telah ya memantapkan satu keputusan siapa? Imamul Haramain, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Baghawi wa ghairuhum, dan lain daripada mereka. Ya, jadi atap daripada imamu. Ya, wa ghairuhum, dan lain daripada mereka. Bi anna aqallal kafni ma yasturu jami'al badani. Jadi minimal kain kapan, kata Imam Haramain, kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Baghawi, minimalnya sekurang-kurangnya kain kapan itu mayasturu jami'al badan, yang bisa menutupi seluruh badannya, illa ra'sal muhrimi wa wajhil muhrimati, kecuali kepala orang yang lagi ihram atau muka perempuan yang lagi ihram. Kalau orang laki-laki lagi ihram nggak boleh ditutup kepalanya. Kalau meninggal dunia tetap nggak boleh ditutup juga. Jadi status hukumnya masih tuh. Ya, orang yang lagi ihram bagi laki-laki itu nggak boleh tuh pantangan nutup kepalanya. Makanya ya nggak boleh pakai peci ataupun ya sebagainya yang bisa menutupi kepala. Hukum ini berlaku sampai dia meninggal. Kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan ihram, tetap ya ketika dikafani boleh ditutup seluruh badannya, kecuali kepalanya nggak boleh ditutup. Karena statusnya masih dalam keadaan ihram. Sehingga nanti ada tandanya, oh ini nih hamba Allah yang lagi ihram, ya meninggal dunia. Sementara buat perempuan yang lagi ihram, nah itu tutup kain kapan semuanya tuh badannya, ya. Jadi badannya, tubuhnya semuanya ditutup dengan kain kapannya, kecuali satu, ya apanya yang kagak boleh ditutup, yaitu mukanya, ya. Jadi orang perempuan ketika lagi ihram mukanya nggak boleh ditutup pakai apa, masker juga nggak boleh karena nutup, ya. Saya sering sampaikan tuh orang-orang perempuan kalau lagi ihram, ibu tolong maskernya buka selama lagi ihram, sebab bagian muka tidak boleh tertutup. Nah kalau yang lain kan ketutup semuanya, ya. Nah muka itu nggak boleh ditutup. Nah hukum ini terus berlaku sampai meninggal dunia. Kalau seandainya ada orang perempuan yang lagi ihram meninggal dunia, nanti dibungkus pakai kain kapan seluruh tubuhnya, tapi satu yang nggak boleh tutup, ya apanya, bagian mukanya. Ini untuk menandai bahwa dia meninggal dalam keadaan ihram. Walhasilu annal kafna bin nisbatil lihaqillahi ta'ala faqat saubun yasturul aurata. Kesimpulannya bahwasanya kain kapan kalau dinisbahkan kepada hak Allah Ta'ala saja berarti satu lembar yang bisa menutupi auratnya. Itu hak untuk Allah. Pokoknya satu lembar udah cukup, yang penting bisa menutupi auratnya. Wa bin nisbati li hakil mayiti, sementara kalau dinisbahkan kepada hak mayit makhlutan bihaqillahi, maka itu dicampur dengan hak Allah Ta'ala, mayasturu baqiyatal badani, sesuatu yang bisa menutupi sisa daripada badannya, tubuhnya. Boleh lah tuh. Kalau 2 lembar, 3 lembar itu hak kepada ya manusia. Tapi kalau hak kepada Allah cuma 1 lembar, yang penting udah nutup aurat. Nah untuk ya nanti ya, mungkin 3 lembar
buat laki atau 5 lembar buat perempuan, nah itu boleh ya ditambahkan terkait tentang hak dia kepada manusia. Wala tanfuzu wasiatu, dan tidak perlu dilaksanakan wasiatnya bi isqati saubil wahid, dengan menggugurkan 1 lembar kain kapan. Kalau seandainya ada mayit sebelum meninggal dunia, diwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia enggak usah dikapani saya, enggak boleh dilaksanakan tuh wasiatnya. Ya, jadi 1 lembar pun kagak boleh dibilang enggak usah bungkus saya nanti pada saat saya meninggal dunia. Dia wasiat begitu. Nah, itu enggak perlu dilaksanakan karena itu namanya wasiat maksiat. Jadi Pak, Saudara, kalau ada orang sebelum meninggal dunia wasiatnya isinya maksiat, dosa, maka ahli waris tidak boleh melaksanakannya. Termasuk wasiat ya nggak mau dia bungkus pakai kain kapan walaupun selembar, jangan juga ya. Nah, itu nggak perlu dilaksanakan sebab ini terkait dengan hakullah. Jadi hakullah, nah itu mesti ditutup ya mayit dengan ya 1 lembar. Ya kalau itu bisa menutupi auratnya cukup itu. Ya, tapi kalau dia mau tambahin itu nanti hakul adami ya 3 lembar bahkan sampai berapa 5 lembar. Li'anna fihi haqqallahi ta'ala, karena ini terkait dengan hak Allah Ta'ala. Wa bin nisbati, dan kalau dinisbahkan li hakil mayit faqat ya untuk hak mayit saja, as-saubus tsani, pakaian ya 2 lembar, wasalisu, dan pakaian 3 lembar, wa tanfuzu wasiyatuhu, dan boleh dilaksanakan wasiatnya bi isqatihima, dengan menggugurkannya lembar yang kedua, lembar yang ketiga. Nah, kalau ini boleh diwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia udah kain kapannya 1 lembar aja, nggak usah pakai 2 lembar, pakai 3 lembar. Nah, itu boleh masih. Ya, itu masih boleh dilaksanakan. Jadi udah diwasiatnya mau 1 lembar aja, yang penting nutup aurat, itu dibolehkan. Tapi kalau terkait tentang hak Allah 1 lembar itu hak Allah. Ya, walaupun dia wasiat jangan ya dibungkus, itu jangan dikerjain wasiatnya. Li'anna fihi haqqallah. Nah, itu yang tadi. Ya, tapi kalau lembar kedua, lembar ketiga itu termasuk hakul mayit. Jadi boleh aja. Hakul adami berarti. Walau auso bisatil aurati, kalau seandainya ada orang berwasiat bisa tiril aurati, dengan menutup aurat, lam tasya wasiatuhu, maka tidak sah wasiatnya. Kenapa? Karena ini memang wajib. Ya, nanti saya wasiat kalau seandainya saya meninggal tutupin saya dengan kain kapan yang bisa nutup aurat. Ya kagak pakai wasiat juga emang. Ya mesti itu dikerjain. Jadi itu namanya wasiat yang sia-sia aja. Ya ente nggak pakai wasiat juga udah pasti. Ya nanti kalau meninggal dibungkus pakai kain kapan yang menutupi aurat. Nah, sehingga kalau ada orang yang wasiatnya isinya begitu, lam tasiha, enggak sah. Kenapa? Ya cuma-cuma aja, enggak pakai wasiat juga. Ya itu dikerjakan. Nah, seperti itu, karena memang itu hakullah, wajib ditutup auratnya. Kama naqalahul Mahalli, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Mahalli an Syarhil Muhadzab, yaitu dari kitab Syarah Muhadzab. Wali sholatil mayyitil mahkumi bi islamihi arkanun sab'atun, dan untuk sholat mayit yang dihukumkan Islamnya itu terdiri dari 7 rukun. Nah, jadi untuk membungkus, mengkapani udah selesai. Sekarang pindah lagi kepada persoalan yang selanjutnya yang merupakan kewajiban orang-orang yang masih hidup tuh. Ya, setelah dimandikan, setelah dikapani, disolatin. Nah, sholat mayit yang kalau memang mayitnya hukumnya orang Islam, maka harus ada 7 rukun yang perlu diperhatiin. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, niat. Niat penting. Innamal a'malu bin niat. Maka sholat ya jenazah itu mesti ada
niatnya, itu termasuk rukun. Fayajibu muqaranatuha, maka wajib menyertakan niat di takbiratul taharrumi pada saat takbiratul ihram. Wa tajibun niyatul fardi, dan wajib niat fardunya karena fardu kifayah. Ya, jadi ya mesti disebut niat fardunya. La biqaidi kaunihi kifayatan, tetapi tidak perlu diqaidkan dengan kata-kata kifayah. Yang penting ada kata fardunya. Ya, jadi kalau dia bilang saya sholat mayit fardu, udah boleh. Walaupun tidak ditambah dengan kata-kata kifayah. Ya, sebab yang namanya fardu kan ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Tapi ketika disebut kata-kata fardu udah cukup. Ya, walaupun tidak dijelaskan keterangannya dengan fardu kifayah. Wala yajibu ta'inul mayyiti, dan tidak wajib mentak'inkan mayit. Yang mati siapa, nggak perlu disebut namanya. Ya, jadi udah ya, saya sholat ya mayit yang hadir, kalau itu hadir. Kalau gaib, saya sholat mayit gaib, nggak perlu disebut namanya. Ya, jadi tidak wajib mentak'inkan nama mayit. Wala ma'rifatuhu, dan tidak wajib mengenalnya. Emang siapa yang meninggal dunia? Enggak perlu ditanya, sholatin aja udah. Ya, namanya siapa? Tidak perlu. Ya, itu sah, boleh, dan itu tidak wajib memang. Jadi artinya untuk memudahkan. Bal yakfi, akan tetapi cukup adna mumayyizin, ya minimal yang bisa membedakan. Misalnya usolli ala hazal mayyit. Haza aja udah cukup isyarah. Saya nyolatin ini, jadi ada haza. Ini musyar ilainya cukup. Au ala man shalla alaihil imam. Atau yang paling gampang begitu. Usolli ala man shalla alaihil imam. Udah, saya sholat sebagaimana yang disolatkan oleh imam. Ya imam nyolatin, udah kita ikutin aja. Itu namanya usolli ala man shalla alaihil imam. Makanya saya ajarin selalu tuh orang kalau lagi umroh kan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, tiap waktu selalu sholatin jenazah. Niatnya bagaimana? Udah aja usolli ala man shalla alaihil imamu. Udah begitu aja udah. Ya itu jenazahnya mau laki mau perempuan. Udah usolli ala man shalla alaihil imam. Ya cukup, udah gampang kita. Nggak perlu tadi yang meninggal siapa, namanya siapa, laki-laki apa perempuan, udah nggak usah. Ya, jadi usolli ala man shalla alaihil imam. Itu paling gampang, Bapak, Saudara. Ya, jadi niatnya begitu. Nah, ini Imam Nawawi ngajarin begitu. Usolli ala man shalla alaihil imam. Fayakfi, maka cukup hadza ini. Walau shalla ala ghaibin, sekalipun dia sholat atas ghaib sama aja. Karena dia nyolatin seperti yang disolatin imam. Ya mau sholat ghaib, mau sholat hadir. Usolli ala man shalla alaihil imam. Cukup udah. Wa illam ya'rifhu, sekalipun dia tidak mengenalnya. Fala farqa bainahu, maka tidak ada perbedaan antaranya. Wa bainal hadiri, dan antara yang hadir. Jadi enggak ada perbedaan. Bainahu bainal ghaib, ya wa bainal hadir, dan antara yang hadir. Usolli ala man shalla alaihil imam. Apakah ya jenazah itu yang gaib, mayitnya mayit gaib, ataukah mayitnya hadir, sama saja. Alal mu'tamadi, menurut kaul yang mu'tamad. Kama apadahu Ibnu Hajarin, sebagaimana ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Wasani, rukun yang kedua setelah niat, al-qiyamu, berdiri, in qadaro, jika dimampu. Tapi rata-rata orang kalau sholat jenazah pasti berdiri ya. Ya begitu. Jarang kita lihat sambil tiduran deh. Ya begitu. Ya. Jadi al-qiyam, berdiri, in qadaro, jika dimampu. Tapi kalau kagak mampu sambil duduk boleh. Ya. Kalau nggak duduk, nggak mampu juga sambil berbaring masih boleh. Sholat jenazah sambil berbaring boleh nggak? Boleh. Ya.
Lianna hadhihi sholata fardun, karena salat ini hukumnya fardu, wal qiyamu wal muqawwamu li suratiha, sementara berdiri itulah posisi yang ditempatkan pada bentuknya. Papi adamihi, maka kalau seandainya tidak adanya, mahun itu akan menghapus li suratiha bil kulliyati, bagi bentuknya secara keseluruhan. Karena sholatnya fardu, maka berdirinya hukumnya fardu juga. Beda dengan sholat yang hukumnya sunnah, maka ya dia boleh tidak berdiri, duduk pun boleh. Kita lagi sehat nih Bapak Saudara, pengen sholat qobliyah, ba'diyah, duduk boleh, nggak apa-apa. Ya, karena memang hukum sholatnya sunnah. Tapi kalau hukum sholatnya fardu, apakah itu fardu ain ataukah fardu kifayah, maka berdirinya juga hukumnya jadi fardu. Nah disitulah rahasianya kenapa sholat jenazah wajib berdiri tuh, karena hukumnya fardu kifayah, sehingga berdirinya pun hukumnya fardu, tapi dengan syarat in qadaro, jika dia berdirinya mampu. Tuh seperti itu. Wasalisu rukun, yang ketiga yukabbiru alaihi, dia bertakbir atasnya, ail mayyiti, atas mayit, iza shalla alaihi arba takbiratin, apabila dia nyolatinnya dengan 4 takbir. Bi takbiratul ihrami, masuk di situ juga takbiratul ihram. Jadi 4 takbir hitungannya juga dengan takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar itu takbiratul ihram dihitung. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai. Ya, jadi kalau kita biasanya habis takbiratul ihram baca suratul Fatihah. Kemudian takbir lagi itu nanti baca selawat. Kemudian takbir lagi baca doa Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha atau Allahumma ighfir lahum. Nah, kemudian takbir lagi baca Allahumma la tahrimna. Ya, baru salam. Kalau Mekah Madinah biasanya setelah takbir ketiga doa. Ya, doanya agak panjang tuh. Nah, lama bener. Nah, nanti habis takbir keempatnya enggak baca doa lagi, udah langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Itu mazhab Imam Maliki. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita mazhab Imam Syafi'i, ya itu ya biasa setiap takbir baca. Habis takbir pertama baca Fatihah, habis takbir kedua baca salawat kepada Nabi, habis takbir ketiga baca doa, habis takbir keempat baca doa, nah kemudian langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Ya, kalau dalam sholat jenazah salamnya boleh assalamualaikum warahmatullahi, boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi umumnya di kita kampung baru, guru-guru kita ngajarin ya kalau salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya itu yang kita amalin, karena kita ya nyari keberkahan dari guru-guru kita. Guru-guru kita ngajarin di kampung baru begitu dan sekitarnya. Ya orang tua saya, orang tua kita ya ini ya ngajarinnya kalau ya salam sholat jenazah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau nanti kita ngaji ada yang ngajarin assalamualaikum warahmatullahi, boleh. Ada juga pendapatnya. Nah seperti itu. Ya cuma kita yang biasa aja dah. Ya kayak Haji Tabrani Thohir, termasuk kayak Asnawi Thohir, ngajarinnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenapa? Iya boleh. Arba'at takbiratin. Iya. Iya kalau enggak apa-apa. Usolli ala man sholla alaihil imam. Allahu Akbar. Boleh. Enggak pakai arba'at takbiratin. Enggak apa-apa. Sama juga kita sholat maghrib, usolli pada maghribi, enggak pakai salasa rakaatin, boleh enggak? Boleh. Nah begitu. Bahkan kalau kita sholat maghrib kita bilang usolli pada maghribi arba'a rakaatin, jadi salah. Ya enggak sah. Tapi kalau kita bilang usolli pada maghribi ya Allahu Akbar, itu boleh udah. Ya enggak disebut rakaatnya. Sama usolli ala man sholla alaihil imam, Allahu Akbar. Enggak disebut arba'at takbiratinnya, boleh. Nah seperti itu.
Tapi kalau kita mau sebutkan lebih bagus, jadi komplit. Sama seperti sholat. Usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati. Ya, kalau ngikut imam adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau sendiri adaan lillahi ta'ala. Kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Sempurna. Ya, kita baca sempurna. Nah, seperti itu. Ya, ini kalau kita belajar namanya yang paling penting ada qasad ta'arud ta'id. 3. Ya, qasad ta'arud ta'id. Nah, usolli ala man shalla alaihi imam udah masuk tuh semuanya. Ya, jadi boleh walaupun tidak disebut dengan kata-kata arba'at takbiratin. Nah, itu jadi pada saat ya dia ya melaksanakannya tuh ya nanti dia takbir. Nah, takbir 4 kali takbir. Nah, takbir yang disebut dengan takbiratul ihram dihitung. Jadi 4 takbir masuk dengan takbiratul ihram. Ijma'an, itu ijma' ulama. Fala yajuzu naqsu anha, maka kagak boleh ya dikurangin. Ya, enggak boleh dikurangin. Nah, nanti kalau lebih bagaimana? Walau kabbaro, kalau seandainya orang takbir khamsan 5 kali, au aksara atau lebih 6 kali dan seterusnya amdan, tapi sengaja dipermainkan namanya. Walam ya'taqidil butlana, dan dia tidak meyakini kebatalannya, lam tabtul salatuh, enggak batal. Kalau seandainya ada orang takbir 5 kali ya walaupun sengaja ya begitu, tapi dia tidak meyakini itu batal, tidak batal salatnya. Wa innawa, kalau seandainya diniat bitakbiratir rukniyati, dengan takbirnya yang rukun, di annahu ya zikrun, itu adalah zikir-zikir. Karena kan takbir sekedar zikir doang. Allahu Akbar. Nambahin takbir tidak membatalkan. Alasannya apa? Ya takbir itu kan sekedar zikir. Allahu Akbar, zikir doang. Walaupun sengaja ditambahin, tetap tidak batal. Karena itu sekedar zikir. Ya, bukan niat takbir rukniyah, tapi itu sekedar zikir. Nah, jadi menambahkannya ya. Tapi walau ruknan, sekalipun itu rukun. Ya, kan ada yang bilang takbir itu menempati posisi rakaat. Takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat. Itu ada yang menempati posisinya katanya seperti rakaat. Tetap kalau seandainya ditambahkan la tadurru, tidak apa-apa. Contohnya apa? Nih contohnya, kata riril fatihati, seperti mengulang-ulang Fatihah. Fatihah hukumnya rukun apa sunnah? Rukun. Sekarang kita baca Fatihah kita ulang-ulang, batal apa tidak? Tidak. Beda kalau kita nambahin ruku kita tambahin lagi, nambahin rukun fi'li, itu batal. Tapi kalau ya nambahin rukun qauli tidak. Kita baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Udah selesai kita baca lagi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Enggak apa-apa. Tidak membatalkan. Ya, begitu. Baca Fatihah, udah selesai kita baca lagi Fatihah karena imamnya belum juga ruku. Ya, kita baca lagi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ya, belum selesai juga baca lagi Fatihah. Berulang-ulang walaupun itu hukumnya rukun Fatihah. Nah, itu tetap la tadurru, tidak membatalkan. Gitu. Because dirukniyati. Amma sahwan, adapun kalau lupa fala yadur jazman. Tapi kalau memang dinambahin rakaat ayat takbir lupa udah 4 masih tambahin aja 5. Nah, itu udah jelas tidak apa-apa. Kalau tadi sengaja aja ya tetap tidak membatalkan menurut kaul yang paling sahih. Karena ukurannya sama kalau orang sholat ya baca Fatihah kan rukun. Nah, itu walaupun diulang-ulang tidak membatalkan karena hukumnya rukun qauli. Ya, wala madkhala lisujudi sahwi huna, dan tidak masuk untuk sujud sahwi di sini kama marra. Ya, enggak perlu pakai ya sujud sahwi. Lakin law khammasa imamu, kalau seandainya imamnya yang takbirnya sampai 5 kali amdan, lam yutabihu, enggak perlu diikutin, nadban hukumnya sunnah. Bal yusannu, akan tetapi dia cukup salam saja ba'da niyatil muparokati, serta niat muparokoh.
Jadi kalau udah 4 takbir, imam masih takbir lagi, Allahu Akbar, nggak usah diikutin. Ya, kita boleh niat muparokoh, salam duluan. Karena memang takbir posisinya seperti rokaat. Nah begitu, itu hukumnya begitu Pak. Ya, jadi kita nggak usah ngikutin kepada imam, sunnah hukumnya tidak ngikutin. Akan tetapi salam setelah niat muparokoh. Atau pilihan yang kedua, awiyan taziruhu, atau dia menunggunya liyusallima ma'ahu, untuk salam bersamanya. Wahwa abdalu, itu yang paling abdol. Yang bagus jangan muparokoh, yang bagus nunggu. Allahu Akbar, nih udah 4 takbir, imam masih takbir lagi, Allahu Akbar, kita nggak usah ikutin, tapi kita jangan salam, nunggu saja, nanti imam salam baru kita salam. Itu wahwa abdol, itu yang paling bagus. Litakidil mutabaati, karena diperkuat anjurannya untuk ngikut. Ya, jadi kita disunahkan untuk ngikut terus seperti itu. Cukup saya kira. Nanti baru wayusannu rabu yadihi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.